Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Mataram dari kelompok 3 semester 2. Video ini dibuat sebagai tugas akhir praktikum dasar kimia analitik dengan dosen pengampu Ibu Prof. Eren Rayantin Gunawan, MSI PhD, dan Ibu Murniati SPD MSc. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota kelompok dengan judul praktikum analisis kation. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Indah Khairul Baryanti dengan NIM G1C022028. Selanjutnya ada Ismiati dengan NIM G1C022030. Lalu yang berikutnya ada Laila Windari dengan NIM G1C022032. Lalu disusul oleh Reza Saskia Amanda dengan NIM G1C22038. Lalu yang berikutnya ada saya sendiri Muhammad Yuri Ansori dengan NIM G1C22034. Dan yang terakhir ada Muhammad Fikri dengan NIM G1C22036. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Kation. Praktikum ini bertujuan untuk memisahkan dan identifikasi kation-kation Fe3-, Al3+, Ag2+, Pb2+, Co2+, Cr3+, Cu2+ dalam sampel. Waktu pelaksanaan pada tanggal 28 Februari 2023. Tempat praktikum lantai 1 ruangan C1.4 Laboratorium Kimia Lanjut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Langsung saja kita ke materi pertama yang disampaikan oleh Laila Windari. Dipersilahkan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum identifikasi kation ini berupa gelas kimia 250 ml, hot plate, pipet tetes, rak tabung reaksi, sentrifugasi, stopwatch, dan tabung reaksi. Serta bahan yang kami gunakan yaitu aquades, larutan amonia, larutan asam nitrat, larutan asam sulfat, larutan kalium dikromat, larutan natrium hidroksida, larutan natrium klorida, dan larutan sampel garam nitrat. Saya akan menjelaskan mengenai skema kerja. Skema kerja untuk praktikum identifikasi kation dimulai dengan sampel yang ditambahkan 2 ml NaCl2 molar, kemudian disentrifugasi dengan 250 rpm selama 3 menit. Setelah disentrifugasi, sampel dipisahkan menjadi endapan 1 dan filtrat B. Untuk endapan 1, ditambahkan 2 ml H2O panas, lalu disentrifugasi. Setelah disentrifugasi, endapan 1 dipisahkan menjadi endapan 2 dan filtrat A. Untuk filtrat A dibagi menjadi 2. Yang pertama direaksikan dengan 2 ml K2CrO4, lalu disentrifugasi yang kemudian menghasilkan endapan 3. Untuk yang kedua, filtrat A direaksikan dengan 2 ml H2SO4 yang kemudian disentrifugasi lalu menghasilkan endapan 4. Lalu untuk filtrat D ditambahkan 2 ml NaOH2 molar, kemudian disentrifugasi. Setelah disentrifugasi, filtrat D dipisahkan menjadi endapan 5 dan filtrat C. Untuk endapan 5 ditambahkan 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi. Setelah disentrifugasi, endapan 5 dipisahkan menjadi endapan 8 dan filtrat B. Untuk endapan 8 direaksikan dengan 2 ml HNO3 dan 2 ml NH3 lalu disentrifugasi. Setelah itu didapatkan endapan 9. Untuk filtrat C dibagi menjadi 2, yaitu filtrat C1 dan C2. Untuk C1 direaksikan dengan 2 ml NH3 10%, 2 ml HNO3 6 molar,
kemudian disentrifugasi. Setelah disentrifugasi, filter C menghasilkan endapan 6. Sedangkan untuk filter C2 direaksikan dengan 2 mili NH3 10%, lalu kemudian disentrifugasi. Setelah selesai disentrifugasi, filtrat C2 menghasilkan endapan 7. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian keempat, yaitu hasil pengamatan, di mana pada hasil pengamatan ini didapatkan hasil dari uji pada sebuah sampel yang awalnya berwarna bening, kemudian ditambahkan 2 ml NaCl dan disentrifugasi sehingga menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama terbentuknya endapan 1 yang berwarna kuning, dan pada bagian kedua yaitu filtrat B yang berwarna bening, di mana pada masing-masing bagian ditambahkan dengan larutan yang berbeda. Pada bagian pertama yaitu endapan 1 yang awalnya berwarna kuning ditambahkan dengan 2 ml H2O panas dan disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 2 yang berwarna kuning dan filtrat A yang berwarna bening, di mana pada filtrat A yang berwarna bening ini dilakukan 2 percobaan, di mana pada percobaan pertama dengan ditambahkan 2 ml K2CrO4 dengan normalitas 0,1 kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 3 yang berwarna kuning. Kemudian pada percobaan kedua yaitu dengan ditambahkan 2 ml H2SO4 dengan 2 molar disentrifugasi sehingga didapatkan hasil yaitu endapan 4 yang berwarna putih. Kemudian pada filtrat B yang berwarna bening ditambahkan dengan 2 ml NaOH 2 molar berlebih, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuk endapan 5 yang berwarna hijau lumut dan filtrat C yang berwarna biru bening, di mana pada filtrat C yang berwarna biru bening ini dilakukan 2 percobaan. Percobaan pertama yaitu dengan ditambahkan 2 ml HNO3 dengan 1 molar dan 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi sehingga didapatkan hasil yaitu endapan 6 yang berwarna putih. Kemudian pada filtrat C pada percobaan kedua yaitu dengan ditambahkan 2 ml NH3 10% dan disentrifugasi, kemudian terbentuknya endapan 7 yang tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap berwarna biru bening. Kemudian pada endapan 5 yang berwarna hijau lumut ditambahkan dengan 2 ml NH3 10% berlebih, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 8 yang berwarna hijau dan filtrat D yang berwarna biru bening, di mana pada endapan 8 yang berwarna hijau ini ditambahkan dengan 2 ml HNO3 1 molar dan 2 ml NH3 10%. Saya akan melanjutkan bagian keempat yaitu hasil pengamatan, di mana pada hasil pengamatan ini didapatkan hasil dari uji sebuah sampel yang awalnya berwarna bening, kemudian ditambahkan dengan 2 ml NaCl dan disentrifugasi sehingga menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama yaitu terbentuknya endapan 1 yang berwarna kuning, dan pada bagian kedua yaitu filtrat B yang berwarna bening, di mana pada masing-masing bagian ditambahkan dengan larutan yang berbeda, di mana pada bagian pertama tadi yaitu endapan 1 yang berwarna kuning ditambahkan dengan 2 ml H2O panas dan disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 2 yang berwarna kuning dan filtrat A yang berwarna bening, di mana pada filtrat A yang berwarna bening ini dilakukan 2 percobaan, di mana pada percobaan pertama yaitu dengan ditambahkan 2 ml K2CrO4 dengan normalitas 0,1 dan disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 3 yang berwarna kuning. Kemudian pada bagian percobaan kedua yaitu dengan ditambahkan 2 ml H2SO4 2 molar, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 4 yang berwarna putih. Pada bagian kedua yaitu filtrat B yang berwarna bening ditambahkan dengan 2 ml NaOH 2 molar berlebih, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 5 yang berwarna hijau lumut dan filtrat C yang berwarna biru bening,
di mana pada filtrase yang berwarna biru bening ini dilakukan dua percobaan. Pada percobaan pertama ditambahkan 2 ml HNO3 1 molar dan 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 6 yang berwarna putih. Kemudian pada percobaan kedua yaitu dengan ditambahkan 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 7 yang tidak terjadi perubahan warna. Dia tetap berwarna biru bening. Kemudian pada endapan 5 yang berwarna hijau lumut ditambahkan dengan 2 ml NH3 10% berlebih, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 8 yang berwarna hijau dan filtrat D yang berwarna biru bening. Kemudian pada endapan 8 yang berwarna hijau ini ditambahkan dengan 2 ml HNO3 1 molar dan 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi sehingga terbentuknya endapan 9 yang berwarna hijau. Nah, di mana pada endapan 9 yang berwarna hijau ini yaitu hasil akhir dari pengujian sampel yang telah diuji. Nah, saya di sini akan menjelaskan analisis data dari percobaan yang telah kami lakukan, yaitu identifikasi kation pada sampel. Nah, identifikasi kation pada sampel pertama-tama akan ditambahkan 2 ml larutan natrium klorida pada sampel, kemudian disentrifugasi. Nah, penggunaan NaCl atau natrium klorida ini digunakan untuk memisahkan kation golongan 1 dengan kation golongan lainnya, karena kation golongan 1 jika direaksikan dengan NaCl atau natrium klorida akan menghasilkan garam klorida atau akan menghasilkan endapan. Nah, di sini kami mendapatkan endapan berwarna kuning dengan filtrat bening. Nah, dari identifikasi pada endapan 1 kami mendapatkan perak klorida atau AgCl dan timbal klorida atau PbCl2. Nah, analisis reaksi yang kami dapatkan juga Ag plus Cl min menghasilkan AgCl dan Pb2 plus 2 Cl min menghasilkan PbCl2. Nah, pada filtrat bening kami mendapatkan beberapa unsur yang telah kami identifikasi, contohnya Fe3+, Cl2+, Cu2+, Ar3+, Cr3+, dan Ba2+. Nah, kemudian endapan 1 akan dilarutkan dengan aquades panas. Kemudian setelah itu akan disentrifugasi. Penggunaan aquades panas untuk melarutkan endapan 1 ini digunakan untuk memisahkan antara perak klorida dengan timbal klorida atau AgCl dengan PbCl2. Karena PbCl2 jika dilarutkan dengan air panas atau aquades panas akan larut dan kemudian membentuk filtrat Pb2+, sedangkan AgCl tidak dapat larut atau tidak dapat dilarutkan dengan air. Kemudian akan didapatkan endapan 2 dengan warna kuning dengan filtrat A filtrat A yang bening. Endapan 2 ini yaitu AgCl plus H2O menghasilkan AgCl plus H2O juga. Sedangkan filtrat yang bening yaitu filtrat A merupakan reaksi dari PbCl2 plus H2O menghasilkan Pb2 plus 2 Cl min plus H2O. Nah, di sini filtrat A kemudian akan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Kemudian pada tabung reaksi pertama akan dimasukkan sejumlah 2 ml larutan kalium kromat atau K2CrO4 0,1N, kemudian disentrifugasi. Nah, akan didapatkan endapan 3 di mana endapan ini berwarna kuning, yaitu dengan reaksi Pb2 plus K2CrO4 akan menghasilkan timbal kromat atau PbCrO4 plus 2 kation kalium atau 2K+. Kemudian pada tabung 2 akan dimasukkan sejumlah 2 ml asam sulfat yaitu atau H2SO4 2 molar.
kemudian disentrifugasi yang akan menghasilkan endapan berwarna putih. Endapan 4 di mana reaksinya yaitu Pb2+ plus H2SO4 akan menghasilkan timbal sulfat atau PbSO4 plus 2 kation hidrogen atau 2H+. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi filtrat B. Pada filtrat B akan ditambahkan sejumlah 2 ml larutan natrium hidroksida berlebih. Kemudian akan menghasilkan endapan berwarna hijau lumut dan juga filtrat yang berwarna biru kuning. Di mana pada endapan 5 atau endapan yang berwarna hijau lumut ini akan diidentifikasi terdapat tiga unsur senyawa, yaitu besi oksida hidroksida, kobalt hidroksida, dan juga tembaga 2 hidroksida. Di mana analisis reaksinya yaitu Fe3+ plus 3OH- menghasilkan FeOH3. Yang kedua, CO2+ plus 2OH- menghasilkan COOH2. Dan yang terakhir, Cu2+ plus 2OH- menghasilkan COOH2 atau CuOH2 atau tembaga hidroksida. Sedangkan filtrat C menghasilkan tiga unsur juga, yaitu aluminium hidroksida, kromium CrOH3, dan barium hidroksida. Yaitu dengan analisis reaksi Al3+ plus 3NaOH menghasilkan AlOH3 plus 3Na+. Kemudian AlOH3 direaksikan kembali dengan OH- yang menghasilkan AlOH3-. Kemudian yang kedua, Cr3+ plus 3NaOH akan menghasilkan CrOH3. Kemudian CrOH3 akan direaksikan dengan OH- menjadi CrOH3-. Dan terakhir, Ba2+ plus 2NaOH akan menghasilkan barium hidroksida atau BaOH2 plus 2Na. Nah, kemudian kita kembali pada endapan kelima. Endapan kelima di mana akan ditambahkan 2 ml larutan amonia 10% berlebih, kemudian disentrifugasi. Yang dimana akan didapatkan atau terbentuknya endapan 8 dengan warna hijau yang dapat dianalisis reaksinya yaitu Fe3+ plus 3NH3 plus 3H2O akan menghasilkan besi hidroksida atau FeOH3 plus 3NH4+, dan juga akan dihasilkan filtrat dengan warna biru bening. Filtrat D ini terdapat dua unsur yang bereaksi, yaitu kobalt hidroksida dengan tembaga hidroksida. Ya, dimana reaksinya seperti COOH3 plus 6NH3 akan menghasilkan CONH3 plus 2OH- dan CuOH2 plus 4NH3 menghasilkan CuNH3 plus 2OH-. Nah, terakhir endapan 8 ini akan direaksikan atau akan ditambahkan sejumlah 2 ml larutan HNO3 1 molar, dan kemudian akan ditambahkan lagi 2 ml NH3 10%, kemudian disentrifugasi. Nah, pada endapan 9 akan dihasilkan pada endapan 8 ketika direaksikan akan menghasilkan endapan 9 dengan warna hijau, di mana reaksinya yaitu besi hidroksida atau FeOH2 bereaksi dengan 3H+ menghasilkan. Nah, kemudian filtrat C akan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi berbeda, di mana keduanya akan ditambahkan 2 ml larutan amonia 10%, dan tetapi pada tabung reaksi pertama akan ditambahkan 2 ml larutan asam nitrat 1 molar. Nah, pada
pada tabung reaksi pertama dihasilkan endapan 6 dengan warna putih, di mana terdapat reaksi AlOH4- plus 4H+ akan menghasilkan Al3+ plus 4H2O. Kemudian Al3+ akan direaksikan dengan 3NH4OH yang akan menghasilkan AlOH3 plus NH4+. Dan CrOH4- plus 4H+ menghasilkan CrOH3 plus 3NH4+. Kemudian Cr3+ akan direaksikan dengan 3NH4 dan H2O yang akan menghasilkan CrOH3 plus 3NH4+. Sedangkan pada tabung kedua tidak terjadi reaksi atau tidak terdapat endapan yang terbentuk karena penambahan asam nitrat ini akan menyebabkan mengendapnya larutan dari golongan 3 dari kation golongan 3, yaitu seperti Al3+, Cr3+, dan Fe dan Fe2+. Nah, terakhir endapan 8 akan direaksikan atau akan ditambahkan dengan 2 ml HNO3 1 molar kemudian akan ditambahkan lagi sejumlah 2 ml larutan NH3 10%, kemudian disentrifugasi. Nah, setelah disentrifugasi akan terlihat atau terbentuknya endapan berwarna hijau, di mana reaksinya yaitu besi hidroksida atau FeOH2 plus 3H+ akan menghasilkan Fe3+ plus 3H2O. Dan kemudian Fe3+ yang bereaksi dengan larutan pertama atau HNO3 akan direaksikan dengan 3NH4OH yang akan terbentuk larutan FeOH2 plus 3NH4. Identifikasi kation memiliki prinsip kerja yaitu analisis kualitatif menggunakan reaksi spesifik. Analisis kualitatif sendiri itu berkaitan dengan identitas satu bahan. Jadi metode ini digunakan untuk menganalisa kation yang terkandung dalam suatu bahan atau sampel menggunakan reaksi spesifik. Jadi ketika sampel direaksikan dengan suatu reaksi spesifik, dia itu akan menunjukkan beberapa ciri khas tertentu. Pada praktikum ini, sampel yang terdiri dari beberapa kation direaksikan dengan NaCl. Nah, NaCl ini merupakan suatu reaksi spesifik atau reagensia golongan untuk kation golongan 1. Jadi ketika ada kation golongan 1 bereaksi dengan NaCl, dia akan menghasilkan satu endapan. Nah, di sini dia menghasilkan endapan kuning. Jadi endapan 1 itu dia pasti mengandung kation golongan 1. Sedangkan filtrat B itu larut dalam NaCl yang artinya filtrat B itu mengandung kation golongan lain. Kation golongan 1 yang direaksikan dengan NaCl akan menghasilkan suatu endapan garam klorida berwarna kuning. Di sini kita dapatkan endapan 1 itu berwarna kuning yang diasumsikan dia mengandung kation golongan 1 nih, karena dia di situ ada endapan garam klorida. Sedangkan filtrat B itu dia diasumsikan mengandung kation golongan lain karena dia tidak bereaksi. Dia larut dalam NaCl, dia tidak menghasilkan satu endapan. Nah, endapan 1 itu diasumsikan mengandung kation Ag+ dan Pb2+. Untuk mengetahui hal tersebut, digunakan H2O panas sebagai pereaksi dan dilakukan teknik sentrifugasi biar nanti dia ada endapan setelah disentrifugasi. Nah, jadi H2O panas ini diketahui dia tuh larut dalam Pb2+. Kalau dia larut dalam Pb2+, ketika Ag+ dilarutkan dalam H2O panas, dia pasti akan mengendap. Nah, endapan 1 direaksikan dengan H2O panas dan disentrifugasi menghasilkan endapan 2 yang berwarna kuning. Maka endapan tersebut, endapan 2 ini dikonfirmasi mengandung Ag+.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, H2O panas yang bereaksi dengan Pb2+ itu dia akan larut. Filtrat A itu diasumsikan mengandung Pb2+. Namun hal tersebut tentunya belum pasti ya. Jadi di sini kita melakukan reaksi lebih lanjut dengan reaksi spesifiknya K2CrO4 dan H2SO4 2 molar. Filtrat A direaksikan dengan K2CrO4 menghasilkan endapan kuning. Nah, jadi ketika filtrat A ini direaksikan dengan K2CrO4, dia bereaksi menghasilkan endapan kuning. Endapan kuning itu dikonfirmasi itu adalah tanda dari kation Pb ya. Terus filtrat A kemudian direaksikan dengan H2SO4 2 molar menghasilkan endapan putih. Endapan putih ini juga dikonfirmasi bahwa dia tuh mengandung Pb2+. Jadi filtrat A itu dia memang Pb2+. Tapi untuk reaksi H2SO4 ini perlu dicatat nih. Jadi konsentrasi H2SO4 yang direaksikan dengan Pb2+ itu tidak boleh lebih atau kurang. Dia tuh harus diatur molarnya, konsentrasinya supaya dia bereaksi dengan Pb2+ menghasilkan endapan tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa endapan 1 itu mengandung kation golongan 1. Sekarang kita nggak tahu nih, sampel itu kan tadi menghasilkan endapan 1 dan filtrat B. Endapan 1 kita sudah tahu dia mengandung kation golongan 1. Filtrat B ini yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa sih dia nggak bereaksi dengan NaCl gitu? Karena dia tidak bereaksi dengan NaCl, kita coba nih dia pakai NaOH, ternyata dia bereaksi. Nah, perlu kita ketahui bahwa NaOH itu merupakan suatu reaksi spesifik untuk golongan 3. Jadi filtrat B ini diasumsikan mengandung golongan 3 seperti Fe3+, Cr3+, Cu2+, Al3+, Cr3+, dan Ba2+. Untuk keenam kation tersebut itu golongan 3 ini dibagi jadi 2 nih. Ada yang membentuk endapan ketika dilarutkan dengan NaOH dan ada juga yang membentuk kompleks suatu larutan kompleks. Nah, yang membentuk endapan itu ada Fe, Co, sama Cu. Sedangkan yang membentuk kompleks ketika direaksikan dengan NaOH itu ada Al, Cr, dan Ba. Endapan 5 diasumsikan mengandung kation Fe, Cu, dan Co. Untuk memastikannya digunakan NH3 berlebih sebagai reaksi spesifiknya. Jadi NH3 ini ketika dia bereaksi dengan Fe, dia akan menghasilkan endapan. Tapi ketika dia bereaksi dengan Cu dan Co, dia tuh menghasilkan senyawa, dia kembali ke kompleksnya. Berarti dia menjadi filtrat. Nah, ketika endapan 5 ditambahkan NH3 berlebih, dia menghasilkan endapan 8 berwarna hijau dan filtrat B biru bening. Filtrat B tersebutlah dikonfirmasi dia tuh mengandung kation Cu dan Co. Nah, untuk endapan 8 diasumsikan mengandung Fe2+, Fe3+. Untuk memastikannya, kita tambahkan lagi HNO3 dan NH3 sebagai reaksi lebih lanjutnya dan dihasilkan endapan 9 berwarna hijau, maka endapan 9 tersebut dikonfirmasi mengandung Fe. Filtrat C diasumsikan mengandung kation Al, Cr, dan Ba. Jadi ketika kation tersebut bereaksi dengan NaOH, dia akan menjadi suatu kompleks. Nah, filtrat C ini dia direaksikan dengan pertama dengan NH3 dan yang kedua dengan HNO3 dan NH3. Ketika kation tersebut, ketika filtrat C direaksikan dengan NH3, dia tidak menunjukkan hasil reaksi atau dia tidak bereaksi. Namun ketika dia direaksikan dengan HNO3 dan NH3, dia bereaksi nih. Kenapa sih kok kayak gitu? Jadi ketika HNO3 ditambahkan pada suatu kompleks, HNO3 itu akan memecah senyawa kompleks tadi menjadi logam-logamnya, dia akan mengurai gitu. Nah, makanya dia bisa bereaksi. Setelah dia terurai, baru deh dia bisa bereaksi dengan NH3. Berbeda dengan yang tadi, dia direaksikan dengan NH3 saja, dia masih dalam bentuk kompleks, jadi dia tidak bisa bereaksi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment ya.